3. Ya, selamat siang pada adik-adik SMP 11. Pada siang ini saya sebagai perwakilan dari Koramil 33 Koramil 05 Lowalu akan memberikan wawasan kebangsaan kepada adik-adik. Bahwasanya negara ini mulai dari sejarah yang dulu sampai dengan sekarang itu sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Di sini akan saya sampaikan kepada adik bagaimana cerita dari negara kita yang sampai negara kita merdeka, aman. Jadi menurut dari latar belakang sejarah, jadi dulu negara Indonesia masih belum ada. Jadi negara kita itu masih berada dalam kerajaan yang paling tinggi, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad 7. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu meliputi sangat luas sekali. Dari Malaysia sampai ke Jawa sendiri. Kemudian negara yang besar seperti itu kenapa kok bisa hancur? Dari negara Sriwijaya itu ada 2 negara atau 2 kerajaan. Dua kerajaan yaitu dari kerajaan Wangsa Sailendra dengan kerajaan Mataram kuno. Jadi kerajaan yang sebesar itu karena ada 2 kubu, akhirnya pecah juga. Karena ini saling menguasai, ingin memegang kekuasaan dari masing-masing kerajaan tersebut, akhirnya pecah. Dalam sejarahnya yang jelas dari perpecahan itu akhirnya dari negara Indonesia terjadi ada kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit yang sangat melegenda, sangat besar pada abad ke-14. Dari kerajaan Majapahit yang sangat terkenal yaitu masalah patihnya, yaitu Patih Gajah Mada. Jadi Patih Gajah Mada itu sangat terkenal. Orangnya kuat, gagah, jadi punya keinginan ingin mempersatukan negara ini. Jadi kejayaan-kejayaan tersebut dari Majapahit ya karena terjadi perselisihan dalam hal ini adalah di dalam kerajaan itu sendiri. Kemudian Majapahit pada abad ke-14 yaitu Hayam Wuruk, yaitu terjadi ada 2 kubu, yaitu Kusuma 2 istri, Kusuma Wardani dengan Wangsa Sailendra, dengan Wirabumi. Jadi muncul kerajaan kecil tersebut yang notabene adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kerajaan-kerajaan yang kuat tersebut juga runtuh. Akhirnya runtuh juga karena tidak ada rasa persatuan, rasa kesatuan itu tidak ada, sama dengan yang sebelumnya. Jadi kerajaan-kerajaan yang besar seperti Hayam Wuruk, jadi Kusuma Wardani dengan Wirabumi itu satu keluarga, itu pecah karena sama ingin berkuasa di satu kerajaan. Namun di sana kerajaan tersebut itu juga pada akhirnya runtuh. Akhirnya runtuh. Dari kerajaan-kerajaan yang kita bayangkan yang sebesar itu ternyata bisa runtuh. Akhirnya terjadi di negara kita juga. Di negara kita juga yang notabene negara sangat luas,
kenapa kita dulu waktu itu masih bisa dijajah sama bangsa Belanda yang kurang lebih 300 tahun. Jadi 300 tahun itu tidak sebentar. Jadi mulai dari nenek cucu sampai sekarang itu tidak bisa juga karena berdiri masing-masing dalam arti setiap wilayah, setiap ini tidak ada rasa persatuan. Jadi seperti dulu banyak namanya pejuang-pejuang ya, seperti Imam Bonjol, terus Hasanuddin, karena mereka masih terpecah-pecah. Dalam hal ini adalah masih belum mempunyai rasa persatuan karena ingin menunjukkan bahwa saya kuat, tapi tidak ada kuat. Meskipun kuat, tapi dalam suatu kegiatan, kalau kita dalam melaksanakan dengan secara bersama-sama, saya yakin akan bisa. Jadi selama 300 tahun yang kita dijajah sama Belanda, itu bisa runtuh, ya, kita bisa mengalahkan. Yaitu pada tanggal 20 Mei ya 1908, yaitu Daulatan tekad untuk mengikuti perjuangan kedaerahan ya, yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, itu tidak berpikir kedaerahan. Maka pada tanggal 28 Oktober para pemuda ingin menyatukan diri, yaitu dengan Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu bisa dibentuk. Akhirnya para pemuda yang dulu langsung dalam hal ini adalah berjuang bersama-sama. Ini melepaskan diri dari cengkeraman penjajah yang selama ini sudah mencekik dari warga negara Indonesia. Karena penjajah bertahan di sini begitu lama, karena negara Indonesia sangat kaya sekali. Akhirnya pada tahun 1925, maka Insinyur Soekarno saat itu langsung menggambarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari kemerdekaan itu, Indonesia itu negara yang sangat kaya. Ya, sudah sampaikan sangat kaya, jadi memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Baik rempah-rempah sumber daya alam yang bisa diperpanjang, dalam arti bisa diperpanjang adalah pertanian, seperti rempah-rempah itu sangat meluas, sangat banyak sekali di Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan untuk kekayaan negara ini, ya, jadi negara-negara yang besar itu memiliki semua kebudayaan ya, dari berbeda-beda atau beragam, baik budaya, suku, bahasa, dan agama itu berbeda-beda untuk bisa memperkuat untuk negara kita sendiri. Tadi sampaikan untuk masalah sumber daya alam yang melimpah, yaitu berupa alam hayati dan non hayati. Dalam pelaksanaan untuk negara ini, untuk kekayaan yang tidak bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh negara lain. Negara lain yang selama 350 tahun dengan negara penjajah Jepang waktu itu, Nobel juga, jadi tujuannya ingin menguasai
sumber daya alam yang berlimpah. Kayak alam hayati, itu alam hayati. Kayak hayati seperti karena laut kita sangat luas, ya. Kemudian tanah sangat banyak, daratan banyak. Sumber non hayati juga bisa dinikmati juga dalam pelaksanaan ini. Kemudian dalam hal ini juga masalah diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar sekali, sangat cepat. Pertumbuhan penduduk dunia dalam 6 tahun itu bertambah 1 miliar. Bisa dibayangkan kalau dunia 1 miliar. Mungkin di Indonesia sendiri seberapa persennya? Mungkin energi-energi yang ada di Indonesia itu energi pangan, sumber daya air, ya, yang belakang-belakang ini sangat langka atau terjadi perang energi, dalam arti perang energi yang notabene itu bisa menghancurkan kedaulatan negara kita. Jadi kedaulatan negara kita saat ini sudah terjadi, mungkin ada yang sudah merasakan apa yang diserang oleh negara-negara maju, yaitu tren perang. Kalau dalam hal ini tren perang, dalam hal ini perang ini ada perang operasi militer. Kalau di militer, kalau perang kalau saat ini adalah tren perang adalah proxy war. Proxy war itu adalah satu orang atau seseorang yang bisa menggantikan perangnya tanpa tahu orang lain. Itu melewati sekarang dana yang paling banyak adalah media sosial atau HP, permainan. Sekarang kita lihat adik-adik kalau sudah pegang HP, di situ ngumpul ada berapa orang, pasti nggak akan saling bertatap muka. Paling diajak ngomong, orangnya nggak kelihatan tapi jauh. Tapi kanan kiri adik-adik yang notabene sudah dekat, itu seolah-olah terabaikan. Karena apa? Ya itu tadi, permainan-permainan yang notabene adik-adik bisa sudah sering sekali juga merasakan kalau sudah megang HP, jangan lupa. Jadi tren perang yang kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan, ya. Karena apa? Kita sudah dikendalikan dengan yang lain. Contoh sekarang ada HP yang notabene kita nggak tahu apakah itu benar atau salah. Kalau kita tidak bisa mencikapi, akhirnya kita terbawa emosi. Itu tren perang yang saat ini. Jadi orang lain mengadu domba dengan cara seperti itu, halus. Jadi kita nggak tahu siapa kawan, siapa teman, atau siapa lawan kita. Karena di Indonesia juga ada beberapa, yaitu kalau di Indonesia itu ada beberapa ideologi. Yaitu di Indonesia itu ada perangnya itu yang diserang adalah ideologi politik, ya. Kemudian isu ekonomi, sosial budaya, korupsi dan budaya asing. Sasarannya siapa? Yaitu sasaran seluruh dari komponen bangsa. Dalam komponen bangsa, baik pemerintahan, orang dewasa, anak muda, anak kecil, itu kita akan pusat. Ya. Dalam ini, jadi kalau isu ideologi, kalau ideologi kita sudah jelas, ideologi kita Pancasila. Ya, jadi ideologi Pancasila sudah tidak bisa dirubah lagi, atau bagaimanapun caranya ideologi Pancasila itu yang paling kuat. Seperti ideologi ini mungkin ada ini mendirikan negara Islam, dia tidak bisa negara kita ada beberapa agama, jadi nggak bisa namanya ideologi, kita harus mempertahankan ideologi mungkin keinginan kita sendiri, mungkin agama yang diutamakan, nggak bisa. Jadi ideologi yang dianut oleh negara ini ideologi Pancasila. Karena di negara ideologi Pancasila itu sudah mencakup secara keseluruhan.
mulai dari agama, politik, semuanya ada. Kemudian masuk di ekonomi, karena pertumbuhan penduduk yang paling banyak perkembangannya, akhirnya ekonomi yang diserang. Jadi ekonomi ada yang, kalau di negara kita, ekonomi yang sudah sangat, kalau saya lihat, lancar dalam hal ini atau sukses. Karena apa? Negara yang banyak masyarakatnya otomatis membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, di Indonesia sudah membuat atau merencanakan untuk masalah pembukaan lapangan pekerjaan yang luas. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya ini sangat berbahaya. Karena apa? Sosial budaya paling banyak yang diserang adalah anak-anak remaja. Jadi anak-anak kalau sudah melihat HP sosial budaya, oh budaya kita bagaimana? Mungkin trennya sekarang mungkin tato, ikut main tato, main game. Jadi nggak ngerti, kalau udah main game nggak tahu kapan kita belajar, kapan saatnya kita bermain. Jadi semuanya akan terabaikan. Jadi nggak ada, jiwa sosialnya sudah hilang. Jadi nggak kenal dengan teman-teman kita sebelah kanan maupun kiri. Akhirnya hal itu akan terjadi ketimpangan, yaitu pergaulan yang sangat tidak diinginkan oleh baik orang tua, saudara, itu pergaulan bebas. Ya. Sekarang masuk dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja kita lihat jiwa korsa. Nah, contoh kata jiwa korsa. Tapi antar sesama pelajar sering terjadi perkelahian. Jadi jiwa korsa yang salah. Adik-adik sudah sering lihat di media sosial atau di televisi, ada permasalahan sedikit, akhirnya membawa teman-temannya yang lain, kita ngajak untuk menyerang lawan kita. Itu bukan lawan kita, itu adalah teman kita. Cuman kesalahan kita aja tidak bisa mencikapi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita komunikasi dengan teman yang lain yang notabene kita masih belum mengenal. Karena teman-teman kita yang mulai dari Sabang sampai Merauke, jadi kita tidak bisa membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. Negara kita memang beda-beda, warna kulit sudah beda, bahasa sudah beda juga. Kemudian adik-adik kalau sudah masuk di daerah terlarang, dalamnya adalah mungkin di pergaulan bebas, akhirnya di sana terjadi mabuk, miras. Ini yang disana juga anak kecil, anak-anak sekolah, mungkin dari anak-anak SD, mungkin adik-adik sudah pernah melihat di televisi atau mendengar, bahkan melihat sendiri bagaimana lawan kita ini ingin menghancurkan generasi muda. Itu mungkin dengan permen yang kita nggak ngerti di dalamnya ada kandungan narkoba. Juga banyak. Jadi permen-permen yang menarik untuk pada anak-anak, mulai dari balita, oh permennya enak tapi mengandung, itu ada masuk tertentu, yaitu yang menghancurkan negara ini, menghancurkan negara yang sangat kuat ini dengan caranya menghancurkan generasi muda. Kalau generasi mudanya sudah lemah, sudah tergantung dengan obat, ya akhirnya mudah sekali, ya mudah untuk diadu domba dengan yang lain. Kemudian yang masuk di narkoba, ya. Kalau narkoba ini jangan sekali-kali mencoba, ya, jangan sekali-kali mencoba. Karena kalau sudah masuk mencoba di narkoba, sulit sekali untuk keluarnya.
ya, sulit sekali. Nanti kalau udah adik-adik ketergantungan dengan narkoba, akhirnya bagaimana caranya saya harus dapat barang tersebut, ya, dengan cara mencuri, dengan cara menjamret, ya, itu akan terjadi. Karena adik-adik yang sudah merasakan itu untuk keluar sampai tadi susah, karena sudah terlanjur masuk ke sana. Maka itu untuk adik-adik semuanya, saya sampaikan bangkit, ya, bangkit, jangan sampai terjadi atau keinginan untuk mencoba hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Pergaulan bebas, ya, pergaulan bebas itu udah banyak, ya, masalah miras, mabuk, termasuk itu. Ya. Karena adik-adik adalah calon penerus, ya, calon penerus negara ini. Siapa nanti negara ini yang bisa meneruskan? Makanya adik-adik harus bisa meneruskan, itu membela negara kita. Kalau sudah tidak terpengaruh dengan hal yang tadi, maka adik-adik akan pasti bisa membela negara kita. Apa yang harus kita bela? Ya. Yang pertama, kedaulatan negara, ya, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Kedaulatan negara kita jangan sampai diinjak oleh negara lain, ya. Kalau negara lain ingin menguasai, kalau pemudanya atau adik-adik sudah pemuda-pemudinya itu bisa menjaga kedaulatan negara, saya yakin akan susah, ya. Negara lain akan menguasai, akan susah. Kemudian siapa yang wajib untuk membela negara? Yaitu bela negara ada semua untuk bela negara, dan sekaligus kewajiban setiap warga negara. Jadi seluruh warga negara yang berada di Indonesia, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, ya. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 3, itu menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib, namanya wajib, ya, kita harus mengikuti. Contoh, kalau dalam agama, yang mungkin agama Islam, wajib sholat 5 waktu, itu wajib, nggak bisa ditinggalkan. Sama dengan di sini, wajib kita membela negara kita. Kita wajib sebagai putra negara yang berada, yang lahir di tanah air ini. Kemudian ada nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara. Yang satu, cinta tanah air. Kemudian kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi tidak ada ideologi lain. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi berkorban ini ada-ada bukan berkorban, oh saya berkorban untuk ini, bukan. Ada-ada berkorban dalam hal ini adalah belajar. Itu pengorbanan. Jadi ada-ada itu belajar itu adalah merupakan pengorbanan. Itu berkorban demi negara kita sendiri. Yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air, sadar berbangsa karena kita cinta dengan tanah air kita.
Karena tanah air kita sangat banyak, mulai dari suku, agama, budaya, itu sangat banyak sekali. Negara-negara lain nggak ada, nggak punya. Ya. Mulai dari Aceh, ada Sabang sampai Merauke, itu sangat banyak sekali. Budaya-budaya, termasuk agama, itu beda-beda. Jadi kalau adik sudah mengenal masalah sadar berbangsa dan bernegara, sudah mengenal sadar, oh saya itu orang Jawa. Orang Jawa punya pakaian seperti ini atau adat seperti ini. Kita juga menghargai juga. Mungkin dari teman kita yang dari luar Jawa. Ya, kemudian yakin, dalam hal ini adalah yakin untuk masalah dengan Pancasila, ya. Jadi adik-adik harus yakin akan kebenaran Pancasila, ya. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai falsafah bangsa, ya. Itu bukti semuanya. Kalau ideologi negara, jadi dalam Pancasila semuanya tercakup. Kalau dari agama, pemerintahannya, masyarakatnya, hidupnya sudah masuk. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau dulu dari para pejuang itu berkorbannya terang, jelas nyawa. Kalau yang dulu tahun-tahun masih nggak enak, kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa Belanda, itu berjuangnya korbannya bagaimana? Ya korbannya ya korban nyawa yang pasti. Kalau masyarakatnya yang lainnya yang mungkin dari ibu atau para orang-orang perempuan berkorbannya itu mendukung, dalam arti mendukung kekuatan, dalam arti kekuatan untuk logistik mereka seperti itu. Jadi pejuang-pejuang dulu sangat kuat sekali, ya. Maka dari itu untuk adik-adik harus bangga menjadi warga negara Indonesia, ya. Kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Negara ini besar apabila adik-adik bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah banyak mengeluarkan nyawa, ya, berkorban nyawa, kelangsungan hidup anak cucunya. Sekarang kita sudah bisa menikmati. Jadi orang bilang perang itu enak, nggak enak. Perang itu nggak ada enaknya, ya. Jadi sekarang ini yang lebih enak kita bisa mensyukuri, ya, karena jasa-jasa para pejuang kita, ya. Maka itu adik-adik lah mantapkan nasionalisme kita dengan paham, rasa, semangat kebangsaan agar ekonomi Indonesia itu kuat dan hebat, ya. Berikanlah yang terbaik kepada negara ini. Siapa lagi yang memberikan kalau bukan kita? Jelas adik-adik harus berbuat lebih baik, harus diberikan kepada negara kita, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara kita. Jadi NKRI harga mati. Terima kasih. Selamat siang.